Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kelas 7E? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sudah sarapan semua tadi? Sudah, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Mengawali kegiatan kita pada hari ini, sebelum memulainya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, oke, terima kasih. Jadi pada kegiatan pada hari ini sama seperti kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang kelola emosi. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tumbuhkan resiliensi. Ya, tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu resiliensi? Iya, baru tahu ya, baru mendengar istilah resiliensi ya. Jadi bahasa kerennya resiliensi, bahasa sininya tuh daya juang ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu murid mampu membentuk grow mindset ya. Bahasanya keren-keren ya. Tahu grow mindset? Iya, belum tahu. Jadi pola pikir bertumbuh ya. Jadi tidak fix gitu ya. Jadi murid mampu membentuk grow mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga nanti kalian akan berkembang secara optimal, baik secara pribadi, sosial, belajar ya, maupun karir ya. Jadi nanti kalian tidak bisa berkembang lebih baik lagi begitu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum melangkah lebih lanjut, kita semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita bikin ice breaking dulu ya. Kita bikin ice breaking dulu. Jadi permainannya begini ya. Kalian berhitung, bisa berhitung? Bisa. Ya, berhitung 1 sampai 3. Yang kelipatan 3 sebut kata door gitu. Bisa? Ya. Nanti kalau yang salah nanti ada rewardnya, ada hadiahnya yang salah nanti ya. Nanti boleh ke depan kita bikin game lebih seru lagi ya. Jadi ini simulasi dulu ya. Misalnya kelipatan 3 apa saja? 3, 6, terus 9, 12 ya, itu ya. Oke, sekarang dari mana dulu? Apa ya harusnya? Iya, bingung kan? Tadi kamu sebut berapa? Kamu sebut berapa? Berapa? 11, 12, harusnya kamu 13 ya. Nggak apa-apa, maju dulu ke depan. Nanti kita bikin permainan lebih seru lagi ya. Oke, Bu Guru ulangi lagi. Dari sini, nggak apa-apa, sini berdiri sama Bu Neni. Kita cari teman lagi. Dari sini ya. Iya, harusnya lanjutannya 7. Tidak apa-apa, maju ke depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita cari satu lagi. Ayo fokus, Bu Guru tunjuk. 1. Maju ya. Oke, 3 anak cukup. Kita mau bikin. Sebentar. Bu Neni mau bikin 3 titik. Silakan dari 3 titik ini kalian buat gambar apa saja. Terserah sekreativitas kalian mungkin, sekreatif-kreatifnya kalian. Silakan. Bisa pakai jari, tidak perlu pakai ini. Silakan. Ayo, maju. Bikin gambar apa saja. Enggak, terserah sesukanya kalian, kreativitas kalian. Ya, boleh. Gambar apa ini? Ya, boleh yang lainnya duduk dulu nggak apa-apa. Ya.
Oke. Yang sudah gambar bunga silakan duduk. Ya, boleh. Gambar apa ini? Pegunungan. Ya, Hairul silakan. Mau gambar apa? Terserah. Apa? Hairul sukanya apa? Bola mungkin suka? Ya, bisa. Boleh. Gambar bola. Ya, gambar bola itu. Ya, oke. Tepuk tangan buat 3 anak tadi. Oke, sip. Nah, sekarang dari 3 gambar ini, silakan kalian buat cerita. Apa coba? Kalian buat cerita. Ada yang mau bercerita? Silakan. Ada bunga, pegunungan, dan bola. Cerita, kalimat, bikin kalimat, cerita apa saja. Silakan. Saya tinggal di pegunungan. Ya. Saya bermain di taman dan melihat bunga yang sangat cantik. Saya melihat Hairul dan Willy sedang bermain bola di sebelah taman itu. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Silahkan kalian dibagi 3 kelompok, berarti 1 kelompok 7 anak. Silakan kalian buat kelompok 7 anak. Berarti dihitung 1 sampai 7, 1 sampai 7, karena nanti akan jadi 1 sampai 3 ya berarti. Oke, jadi kita buat kelompok, silakan dihitung 1 sampai 3 ya. 1 berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Berarti yang 3 silakan kumpul 3, yang 1 kumpul 1, yang 2 kumpul 2. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jadi di sini Bu Neni punya 3 kartu Uno, Bu Guru bagi 1 per 1. Perhatikan. Nih, Bu Guru bagi 1 per 1. Dah. Dengarkan caranya, perhatikan. Silakan kalian buat menara. Ya, kalian buat menara setinggi mungkin dan sekuat mungkin, sekokoh mungkin. Ya. Sudah dapat kartunya semua? Silakan kalian membangun menara. Ya, membangun menara, bangun menara sekuat dan sekokoh mungkin. Ya, bisa menggunakan lakban. Yang mau menggunakan silakan. Gantian. Ini bisa pakai lakban. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi.
mungkin ya, karena nanti akan ada badai. Kalau yang menaranya runtuh pas kena badai, berarti ya tidak menang. Ya. Dikasih perekat bisa biar kuat, karena nanti akan ada badai. Iya. Jadi harus kuat dan kokoh menaranya. Tinggi dan sekokoh mungkin. Ayo nanti ada badai, nanti ada tugas, ada anak yang bertugas membuat badai. Tugas ada yang membuat badai. Ada yang membuat badai. Dengarkan ya, dengarkan. Ya, dengarkan dulu. Jadi dari kelompok ini nanti membuat badai untuk merobohkan yang ini. Coba. Yang kelompok ini sebaliknya membuat badai untuk merobohkan yang ini. Yo, siapa dulu? Sweet dulu, Sweet dari kelompok. Ya. Yo. Sudut. Menang yang pertama. Tes. Selanjutnya silakan. Nah, tugasnya Randy adalah membuat badai merobohkan menara kelompok 3. Ayo mulai 1, 2, 3. Dari permainan tadi membangun menara, ya, apa yang kalian dapatkan makna dari permainan tadi membangun menara apa tadi? Perjuangan, ya bagus. Terus apa lagi? Ya, kesabaran. Terus apa lagi? Ketelitian, ya bagus. Ya, tadi membangun menara, ya. Tadi butuh perjuangan, ya. Butuh perjuangan tadi membangun menara, ya, dari bawah sampai ke atas. Nah, setelah penuh perjuangan tadi, kemudian ada teman yang membuat badai merobohkan. Nah, bagaimana perasaannya ketika sudah berjuang, tapi kemudian dirobohkan menaranya, bagaimana perasaannya? Ya, apa gimana? Pakai ini enggak apa-apa. Gimana perasaannya? Sakit hati. Iya, sakit hati. Kemudian apa lagi? Ya, apa? Kecewa. Kecewa. Ya, perasaannya kecewa. Kemudian apa lagi? Ketika tadi yang dirobohkan ini ya, roboh ya menaranya ya, setelah sudah dibangun ternyata roboh. Gimana perasaannya? Gimana perasaannya? Gimana? Iya, lelah gitu. Kelompok ini bagaimana perasaannya setelah menara yang sudah dibangun ternyata dirobohkan? Lelah. Ya, lelah. Kemudian kesal. Kemudian apa lagi? Ya, setelah berjuang tapi kemudian dirobohkan ya. Tadi perasaannya kecewa, lelah. Nah, setelah kecewa, lelah kemudian dibangun lagi menaranya jadi lebih baik lagi ya. Setelah kalian tadi menaranya jatuh, roboh, kemudian dibangun lagi ya. Nah, itu. Jadi kalian sudah membangun menara susah-susah kemudian jatuh. Tapi kemudian dibangun lagi menaranya jadi berhasil. Nah, apa maknanya? Ketika kalian jatuh harus bangkit lagi ya. Apa maknanya coba Mbak Aisyah? Jangan pantang menyerah. Iya, jangan pantang menyerah. Kalau jatuh harus bangkit kembali. Iya, betul, bagus sekali. Ya, jadi kalau
kalian jatuh harus bangkit kembali, itu maknanya ya. Jadi kalian tadi sudah mencoba membangun. Jadi kalian tadi sudah berusaha membangun apa tadi? Menara. Sudah membangun menara, jatuh bangun, roboh ya. Kemudian dibangun lagi ya. Kemudian berhasil jadi menara yang tinggi dan kokoh ya. Jadi artinya apa tadi? Kalian kalau jatuh harus, iya betul sekali. Itu adalah resiliensi. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kalian ketika jatuh ya harus bangun lagi, harus bangkit kembali. Jangan apa tadi? Jangan pantang menyerah. Ya, itu maknanya pada hari ini. Nah, ini daya lenting itu mengapa penting? Daya lenting itu sama saja dengan resiliensi ya. Jadi resiliensi atau daya lenting. Daya lenting mengapa penting? Nah, ini daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Ada yang mau membacakan ini? Silakan. Ada yang mau membacakan daya lenting atau resiliensi adalah? Ayo. Daya lenting atau resiliasi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Ya, oke, sip, bagus. Tepuk tangan buat Riko. Ya, yang perempuan, ada yang mau membacakan daya lenting atau resiliensi adalah? Ayo, siapa? Aisyah, boleh. Silakan maju ke depan. Ya, sini. Ya. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Salah satu setelah mengabdi kesulitan, bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi atau belajar dan terus berkembang. Ya, oke. Sip, tepuk tangan buat Mbak Aisyah. Ya. Oke, jadi daya lenting atau resiliensi ya. Resiliensi atau daya juang ya. Resiliensi daya lenting adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Seperti tadi kalian mengalami kesulitan dalam membangun menara ya, jatuh bangun, kemudian disusun lagi, dilem lagi biar lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi tadi ya. Jadi bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dan terus berkembang. Tadi ketika kalian membangun menara kemudian jatuh, ya setelah jatuh kalian berpikir kan, oh gimana ya caranya biar tetap kokoh, oh dibangun lagi, ayo dibangun lagi. Nah itu adalah kemampuan berpikir kalian yang berkembang, oh biar lebih kuat, dikasih lakban lagi yang lebih kuat lagi. Seperti itu. Itu tadi mengapa daya lenting itu penting. Nah, kalian ya dalam proses belajar tentunya kalian kadang gagal ya, kadang tidak bisa mengerjakan. Nah, itu tujuannya untuk kalian punya daya lenting atau resiliensi adalah untuk bisa bangkit kembali itu. Selanjutnya, nah nih, mengapa daya lenting itu penting? Ya, agar kalian tidak takut untuk gagal. Jadi kalian berani mencoba. Kayak tadi, saya berani mencoba membangun menara. Tidak takut untuk mencoba. Karena ketika kalian gagal, kalian bisa belajar dari kegagalan. Ya. Kemudian mendorong untuk terus berusaha dan percaya diri. Percaya diri kalau kalian pasti mampu atau bisa, ya. Lanjut. Kemudian
Mengapa daya lenting itu penting? Agar kalian lebih gigih dan pantang menyerah, tidak takut menghadapi kesulitan. Ya, ketika menghadapi kesulitan, bismillah, saya pasti bisa melewatinya. Saya pasti bisa bangkit lagi. Ya, itu. Nah, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, pulih dari kesulitan, stres, dan trauma yang dialami. Ya, jadi bukan hanya misalnya tadi membangun menara, tapi misalnya kalian trauma secara psikis atau sakit hati, ya, sakit hati atau kecewa gitu, ya. Nah, itu kalian bisa mampu bangkit kembali itu. Nah, kalian bisa bertahan bahkan lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nah, ini ada video. Ya, silakan kita saksikan video berikut. Ya, apa makna? Coba apa makna dari video tadi? Silakan. Ya, siapa yang mau berpendapat? Aisyah, ya. Silakan. Kegagalan tidak menghalangi keberhasilan. Ya, bagus. Tuh, menurut Aisyah tadi kegagalan itu tadi tidak akan menghalangi keberhasilan, ya. Jadi kegagalan tidak akan menghalangi keberhasilan. Jadi ketika kalian gagal tadi sedang berusaha mencari jalan keluar untuk menyeberang, ya, tidak bisa karena tadi yang hewan kecil. Jadi tadi yang hewan kecil ini mau menyeberang tapi dihalangi oleh yang hewan besar ini tadi, ya. Tapi setelah berusaha, ya, tadi ketika dilempar ada halangan kuat, ya. Kemudian berhasil dengan mencari jalan, ya, dengan mencari jalan. Tadi dengan memutus talinya, akhirnya halangannya terjatuh. Dan akhirnya yang hewan kecil tadi ini, tupai sama kelinci, bisa berhasil menyeberang jembatan. Itu maknanya, ya. Jadi betul kata Mbak Aisyah bahwa kegagalan tidak akan menghalangi keberhasilan itu, ya. Oke, sip. Selanjutnya ada video lagi. Nih video yang kedua. Video yang kedua, silakan kita saksikan video yang kedua.
Ya, jadi dari video keledai tadi ya, ada yang mau berpendapat? Silakan. Video tentang apa tadi? Makna yang bisa kita ambil dari video tersebut. Jangan jangan pantang menyerah. Menyerah dari apa tadi? Ya, dari permasalahan. Permasalahannya apa tadi? Jatuh ke lubang, ya betul. Jadi tadi permasalahannya jatuh ke lubang, tapi keledai itu tidak pantang menyerah ya. Kemudian yang tadinya sudahlah keledai itu dikubur saja sekalian, karena tadi petaninya bilang katanya lah keledai ini sudah tua iki dan sumurnya juga mau ditutup. Nah, akhirnya digali, dikasih tanah, mau ditutup pakai tanah, tapi malah dengan tanah tersebut keledai bisa naik malah ya. Jadi mengibas-ngibaskan tanahnya yang tadi mau ditutup ya, malah akhirnya keledainya bisa naik ke atas. Nah, itu maknanya ya. Jadi di setiap ada kesulitan ya, pasti ada kemudahan ya, kalau kalian tidak pantang menyerah ya. Jadi ketika kalian menghadapi kesulitan, ingat pasti ada jalan keluar. Tidak perlu menyerah, tidak perlu putus asa, tidak perlu gabut ya. Kalian biasanya gabut banget ini ya, tidak perlu kalian sampai kecewa, sampai putus asa, sampai stres, itu tidak perlu ya. Setiap kalian menghadapi kesulitan, pasti di situ ada kemudahan. Kalian pernah menghadapi kesulitan? Ya, pernah. Apa contohnya? Coba. Ya, mengerjakan apa? Mengerjakan soal. Susah sekali ya, bingung ya. Apa? Ketika kalian kesulitan mengerjakan soal, apa yang dilakukan? Bertanya. Ya, berusaha bertanya, betul. Kemudian setelah bertanya, berusaha nemu jawabannya. Iya itu. Ya, jadi ketika kalian menghadapi kesulitan, kalian usahanya dengan apa? Bertanya. Kemudian melihat, mengerjakan apa? Ya, bisa itu ya. Jadi mengerjakan dengan teman sekelas, atau misalnya mencari referensi, mencari soal-soal seperti itu ya. Itu namanya resiliensi. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, resiliensi ya. Jadi kalian punya daya juang, tidak menyerah begitu saja. Paham? Ya, oke. Nah, ini grow mindset dan fix mindset. Nah, ini adalah pola pikir yang bertumbuh versus pola pikir yang tidak bertumbuh ya. Jadi grow mindset dan fix mindset. Kalau grow mindset bertumbuh, kalian pasti akan berpikirnya aku bisa belajar dari kesalahan dan bisa jadi lebih baik. Tapi kalau kalian yang punya pola pikir tidak bertumbuh atau fix ya, fix mindset, aku tidak pintar dalam hal ini, jadi aku menyerah. Ya. Nah, kalian yang grow mindset atau fix mindset, ini adalah perbedaan fix mindset dan grow mindset. Jadi ketika dalam hal kesuksesan, kalau fix mindset itu berpikirnya saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau tidak punya bakat ya sudah, saya nggak bisa sukses itu. Tapi kalau kalian punya grow mindset atau pola pikir yang bertumbuh, kalian akan berpikir saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, itu adalah pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Kalian pilih fix mindset atau grow mindset? Grow mindset. Kalian pilih grow mindset atau fix mindset? Grow mindset. Ya, grow mindset. Nah, kalau fix mindset saya menyerah, tapi kalau grow mindset saya akan, ya betul ya. Kalau menghadapi
kesulitan, fixed mindset akan berkata, aduh saya tidak bisa. Ya, tapi kalau grow mindset, saya belum bisa. Nah, kalau belum bisa artinya dia akan berusaha lagi. Tapi kalau sudah bilang, saya tidak bisa, berarti sudah menyerah, fix. Ya, itu tidak boleh. Ya. Kemudian ketika menghadapi masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya sih? Kalau fixed mindset berpikirnya seperti itu. Tapi kalau grow mindset, ya, solusi apa yang bisa saya upayakan? Jadi ketika orang berpikir tumbuh, dia akan mencari solusi, bukan mengeluh. Itu, ya. Kalian mau cari solusi atau mengeluh? Mencari solusi. Bagus. Kemudian ketika menghadapi kritik, aduh saya sakit hati dikritik. Ya, tapi kalau yang grow mindset, terima kasih sudah memberikan saya saran, saya akan memperbaiki, begitu. Ya, itu kalau grow mindset. Nah, sekarang Bu Neni akan membagikan di sini ada kuis, apakah saya fixed mindset atau grow mindset? Ya, kalian mengarsir yang grow mindset atau fixed mindset. Kalau yang bertanda silang itu adalah fixed mindset. Kalau yang bertanda centang itu adalah grow mindset. Silakan nanti kalian arsir yang mana yang sesuai dengan grow mindset atau fixed mindset. Ya, diarsir. Ya, lembar kuisnya sudah diarsir sesuai pilihan kalian. Apakah kalian termasuk yang fixed mindset ataukah grow mindset? Ya, oke, kita buka arsirannya. Coba kita satu persatu. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ya, grow mindset atau fixed mindset itu? Fixed mindset. Itu adalah fixed mindset. Nih jawabannya. Ya, fixed mindset. Ya. Kemudian ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Grow mindset atau fixed mindset? Fixed mindset. Ya, betul. Itu adalah fixed mindset. Ya. Kemudian saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dengan keras. Grow mindset atau fixed mindset? Grow mindset. Iya, betul. Ini adalah grow mindset. Betul jawabannya? Iya. Ada yang berarti kesimpulannya adalah anak-anak kelas 7E adalah anak-anak yang punya grow mindset. Ya, jadi bukan fixed mindset ya. Nah, membentuk grow mindset. Coba, bagaimana sih caranya? Otak adalah seperti otot, semakin banyak dilatih maka semakin kuat. Jadi kalian harus sering berlatih. Ya, itu. Semakin kamu belajar, maka semakin kamu pintar. Itu. Nah, tantangan versus kesalahan. Nah, bagaimana ketika kalian melihat tantangan? Jadi gunakan tantangan itu untuk belajar. Ya. Kemudian pilih satu akar
yang membantumu saat menghadapi masa-masa sulit. Ketika kalian menghadapi masa kesulitan, siapa orang yang pertama kali kalian ingat? Apakah teman, rumah, family, guru, atau hobi? Apa? Yang kalian ingat siapa? Family. Ada juga yang hobi. Nggak apa-apa, pilihan masing-masing. Misalnya ketika kalian sedang menghadapi kesulitan, kalian yang kalian ingat adalah hobi. Misalnya hobinya apa? Main game. Apa? Oh, mainan burung hobinya. Ya bagus, nggak apa-apa. Itu ketika menghadapi kesulitan, kalian bisa mengalihkan ke hobi begitu. Siapa tahu dengan menyalurkan ke hobinya jadi menemukan solusi atau kemudahan ya. Ada yang diingat adalah keluarga, yang membantu keluarga ada, yang membantu guru juga ada. Nah, seperti pohon, kamu memiliki hal-hal dalam hidup kamu yang membantu menjadi lebih kuat. Tadi yang membantu kamu menjadi lebih kuat apa saja tadi? Akar-akarnya? Teman, family, keluarga, terus hobi, guru, rumah, ya, rumah orang tua dan seisinya itu. Itu yang membantu kalian jadi lebih kuat, ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, senang. Oke. Apa hal yang kalian dapat pada hari ini apa saja? Apa tadi tentang? Ya, tentang resiliensi. Kemudian? Ya, pantang menyerah. Kemudian apa yang kalian pelajari pada hari ini apa tadi? Tentang apa? Ya, grow mindset dan fix mindset, betul sekali. Kemudian apa lagi? Nah, kedepannya setelah kalian mendapatkan materi tumbuhkan resiliensi, yang akan kalian lakukan apa? Memperbaiki diri. Kemudian berusaha untuk bangkit kembali ketika menghadapi kesulitan. Ya, betul sekali. Nah, ini penutupnya. Resiliensi bukan berarti tidak pernah jatuh, ya, tapi kemampuan untuk bangkit kembali setelah kalian terjatuh. Jadi jatuh tidak apa-apa, asal bangkit kembali, ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu didiskusikan? Paham? Ya, jelas ya semuanya ya. Jadi itu saja pembelajaran dari Bu Neni pada hari ini tentang menumbuhkan resiliensi. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian. Kalian dapat, ya amin, kalian dapat membangun daya lenting atau resiliensi, ya, tidak mudah menyerah, dapat membangkitkan semangat kalian, atau ketika kalian jatuh, ketika kalian menghadapi kesulitan tidak pantang menyerah, tetap semangat, ya. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang mengikuti pelajaran hari ini. Saya mempelajari resiliensi. Saya jadi pantang menyerah. Ketika saya jatuh, saya bangkit kembali. Saya sangat senang mengikuti pelajaran hari ini karena sangat seru dan menyenangkan. Hari ini saya belajar tentang grow mindset dan fix mindset. Saya jadi memiliki grow mindset. Dan saya berusaha untuk menghindari fix mindset. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi.
situasi